Baik, selamat malam semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan studi kasusnya kejahatan di media sosial dan hubungan dengan hukum. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Dengan saya Elviri Despati dan juga teman saya Surti Clara Sandi Ma'a. Dan pada kesempatan ini juga saya langsung berikan kesempatan kepada teman saya untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kejahatan di media sosial. Yang pertama itu kejahatan phishing. Nah, kejahatan phishing ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara menipu atau mengelabui korban. Dampak pertama bagi individu, korban bisa kehilangan uang dan data pribadi, serta menghadapi risiko penyalahgunaan identitas. Yang kedua, dampak bagi masyarakat, menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap layanan digital dan online. Yang ketiga, dampak bagi negara, mengancam keamanan nasional jika targetnya adalah pegawai pemerintah atau lembaga vital negara. Kejahatan kedua yaitu kasus pelecehan. Yang pertama, dampak bagi individu, pelecehan bisa mengakibatkan trauma fisiologis yang mendalam hingga mempengaruhi kesehatan fisik dan mental jangka panjang. Dampak bagi masyarakat, pelecehan merusak rasa aman dan meningkatkan ketidakpercayaan antara anggota masyarakat. Dan yang ketiga, dampak bagi negara, pelecehan dapat mencoreng citra dan menurunkan kepercayaan publik pada sistem hukum serta stabilitas sosial dan ekonomi. Yang ketiga, kejahatan kasus ilegal. Kejahatan kasus ilegal ini di mana seseorang menggunakan sumber daya digital tanpa izin seperti mengunduh atau mengakses konten berbayar secara gratis. Dampak pertama bagi individu, akses ilegal dapat mengakibatkan pencurian identitas, kebocoran informasi pribadi. Dampak bagi masyarakat, akses ilegal menciptakan ketidakpercayaan pada layanan digital dan menciptakan ketidakamanan di ranah daring. Dampak bagi negara, akses ilegal mengancam keamanan nasional karena data rahasia negara atau infrastruktur penting bisa disusupi. Kejahatan keempat yaitu profil cloning. Profil cloning ini merupakan kejahatan cyber di mana pelaku secara ilegal meniru identitas seseorang di platform media sosial. Dalam tindakan ini, pelaku akan menggunakan foto, nama, dan informasi pribadi dari akun asli seseorang, lalu membuat profil palsu yang seolah-olah dimiliki oleh orang tersebut. Dampak bagi individu yaitu menimbulkan ancaman privasi dan identitas, di mana pelaku dapat menyalahgunakan identitas korban untuk menipu orang. Dampak bagi masyarakat menyebabkan turunnya kepercayaan terhadap media sosial, interaksi online, serta meningkatkan kekhawatiran dan keamanan digital. Dampak bagi negara memperumit upaya penegakan hukum terhadap kejahatan digital dan membahayakan keamanan nasional. Kejahatan kelima yaitu cyberstalking. Cyberstalking ini merupakan bentuk kejahatan di mana dunia maya di mana pelaku menguntit atau mengintimidasi atau mempereksekusi seseorang melalui platform online seperti media sosial, email, atau pesan teks. Dampak bagi individu sangatlah merusak dari segi psikologis maupun fisik. Korban dapat mengalami stres, ketakutan, bahkan depresi berkepanjangan. Dampak bagi masyarakat menciptakan lingkungan digital yang tidak aman dan menimbulkan rasa kekhawatiran dalam pergaulan sosial di media sosial.
Dampak bagi negara, menambah beban pemerintah dalam mengelola kasus kriminal digital serta meningkatkan kebutuhan regulasi dan keamanan cyber. Yang keenam, kejahatan cyberbullying. Cyberbullying ini merupakan bentuk intimidasi yang dilakukan melalui platform online termasuk media sosial atau aplikasi obrolan. Pelaku cyberbullying sering menggunakan anonimitas dunia maya untuk melecehkan, mengolok-olokkan, atau menyebarkan kebencian terhadap korban. Dampak bagi individu, korban mengalami penurunan kesehatan mental yang bahkan dapat mengarah pada pemikiran atau tindakan bunuh diri. Dampak bagi negara, menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merusak rasa kepercayaan antar individu dan memperlemah solidaritas sosial. Dampak bagi negara dapat mengurangi produktivitas karena terganggunya kesehatan mental dan menambah beban sistem kesehatan. Baik, yang berikutnya ini dari berbagai jenis kejahatan di media sosial serta dampak yang diterima di individu, masyarakat dan negara, maka dapat dihubungkan dengan dampak hukum sebagai berikut. Nah, di sini dari dampak hukum dapat dilihat dari sisi sosial. Dari sisi sosial ini, pembentukan nama sosial dan etika berkomunikasi, pembentukan etika berinternet atau network net. Itu Undang-Undang ITE menegaskan interaksi di media sosial bukanlah ruang bebas hukum, melainkan bagian dari lingkungan sosial yang diatur norma, penegasan batasan, kebebasan pendapat. Undang-Undang ITE mengajarkan bahwa kebebasan pendapat memiliki batasan, terutama jika pendapat tersebut tidak sesuai. Lalu, yang berikutnya ini juga terdapat perbandingan Undang-Undang ITE terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang ITE yang terbaru Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, itu perbandingan Undang-Undang ITE terdahulu Nomor 11 Tahun 2008 ini menunjukkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengaturan tentang kejahatan dunia maya, penyebaran konten negatif, serta pelindungan terhadap data dan privasi. Undang-Undang ITE yang pertama kali disahkan pada tahun 2008, kemudian direvisi pada tahun 2016 untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi informasi, dan tantangan baru di dunia maya. Lalu dapat dikaitkan dengan Undang-Undang ITE yang pertama. Lalu yang pertama ini dalam kejahatan phishing. Ketika kita melakukan kejahatan phishing ini bisa dikenakan pasal atau hukuman itu di pasal 30 Undang-Undang ITE, pasal 31 Undang-Undang ITE, pasal 32 Undang-Undang ITE. Lalu yang kedua ini di kasus pelecehan. Nah, kasus pelecehan ini melalui media sosial ini itu bisa dikenakan pasal dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang ITE, pasal 29 Undang-Undang ITE. Lalu yang ketiga ini kejahatan akses ilegal. Nah, dalam kejahatan akses ilegal ini, ketika seseorang melakukan kejahatan dapat diberikan sanksi atau dapat berkaitan dengan pasal atau hukuman ini akan diberi pasal dengan pasal 30 Undang-Undang ITE, pasal 31 dan 32 Undang-Undang ITE. Lalu yang berikutnya ini adalah kejahatan profil cloning. Nah, dalam kejahatan profil cloning ini dapat dikenakan pasal 35 Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 3, pasal 32 Undang-Undang ITE. Lalu yang berikutnya ini adalah cyber stalking. Dalam kasus cyber stalking di dunia media sosial ini, ketika seorang melakukan kejahatan dapat dikaitkan dengan pasal
atau dikenakan dengan pasal 27 ayat 4 dan juga pasal 29 Undang-Undang ITE. Lalu yang keenam ini adalah cyberbullying. Cyberbullying ini ketika seorang melakukan kejahatan dapat dikenakan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang ITE. Oke, baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Akhir kata kami menyampaikan permohonan maaf bila dalam slide presentasi kami dan juga dalam penyampaian presentasi kami terdapat hal-hal yang kurang menyenangkan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.